wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan membawakan suatu kisah perang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad. Perang ini dikenal sebagai Perang Muslim Pertama, atau lebih tepatnya Perang Besar Pertama umat Muslim yang akan menjadi titik awal kebangkitan Muslim di masa depan. Seperti apa ceritanya? Let's go to the story. Perang Badar. Orang-orang pasti pernah mendengar apa itu Perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad, Nabi terakhir kita. Nah, di zaman itu perang ini dinobatkan sebagai perang besar pertama umat Muslim. Apa pemicu dari perang besar ini meletus? Ada beberapa. Satu, umat Muslim terkena perundungan, penindasan, dan penyerangan dari kafir Quraisy. Dan yang kedua, umat Muslim harta-hartanya dirampas oleh kaum Quraisy. Siapa yang ikhlas melihat harta-harta kita dirampas? Mobil, tanah, atau apapun yang bersifat harta kita dinikmati oleh orang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, yaitu penghadangan kafilah dagang. Saat itu umat Muslim yang merasa kesal karena hartanya dijarah oleh kaum Quraisy mendengar kabar bahwa Abu Sufyan akan melewati wilayah Badar. Abu Sufyan pulang dari Syam ingin pergi ke Mekah. Nah, di kafilah itu orang-orang Muslim tahu bahwa modal dari kafilah tersebut berasal dari harta-harta mereka yang dijarah. Namun saat penghadangan itu berlangsung, Abu Sufyan berhasil kabur bersama beberapa antek-anteknya. Dia melewati jalur laut hingga sampailah ia ke Mekah. Dan ia bertemu dengan Abu Jahal. Abu Sufyan, kenapa kau pulang dengan tangan kosong itu? Menghadapi beberapa pasukan saja tidak becus. Biar aku tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Abu Jahal pun mendeklarasikan perang secara terbuka kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengetahui hal tersebut. Ia mengambil keputusan bermusyawarah terlebih dahulu. Permusyawaratan itu berlangsung hingga membuat suatu keputusan yang akan mengubah takdir umat Islam di masa depan, yaitu mereka setuju berperang. Nabi Muhammad mulai mencari-cari informasi tentang berapa banyak pasukan yang akan dibawa Abu Jahal. Dan ia mendapatkan informasi bahwa 900 hingga 1000 orang yang akan dibawa oleh Abu Jahal. Namun Nabi Muhammad was-was karena pasukannya sendiri berjumlah 313 orang, sementara mereka 1000 orang. Namun sedetik kemudian dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkannya. Hari perang pun tiba. Sebelum perang itu dimulai, Abu Jahal memprovokasi. Wah. Lihat, pasukanmu begitu sedikit. Apakah mampu melawan pasukanku yang berjumlah 1000? Kalian bertiga, majulah sebelum berperang. Kita harus berduel dengan mereka untuk melihat apakah mereka sanggup melawan kita. 3 orang itu turun dari kuda. Mereka turun membawa pedangnya masing-masing. Nabi Muhammad menunjuk 3 orang dari kaum Muslim, yaitu Ali bin Abi Thalib, menantu dan sepupunya sekaligus pemilik pedang Zulfikar. Dan yang kedua,
Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa Allah. Dan yang ketiga, Ubaid al-Harits, sang syuhada pertama. Namun beberapa saat kemudian ternyata kekuatannya tidak banyak. Ketiga kafir Quraisy itu tumbang dengan sangat-sangat mudah. Tiga orang itu tewas seketika ketika menghadapi tiga kesatria umat muslim. Abu Jahal yang sudah kepalang malu pun terprovokasi. Dia merasa malu karena tiga kesatria kebanggaannya sudah lumpuh di tangan umat muslim yang ia sangat benci. Lantas mengangkat pedangnya yang mengisyaratkan perang resmi dimulai. Nabi Muhammad yang merasa was-was, tetapi ia tetap maju untuk berjuang memperebutkan hak umat muslim. Namun Allah dengan segala kuasanya mengirimkan pasukan malaikat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 123 hingga ayat 125. Malaikat-malaikat itu pun turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Perang itu berlangsung dahsyat. Jin, iblis, dan segala anomali lainnya menjauhi wilayah lembah Badar tempat perang itu berlangsung. Mereka tahu pertempuran itu akan sangat dahsyat karena melibatkan kekuatan dari malaikat Allah yang turun bukan hanya 1-2, melainkan lebih dari 1000. Perang itu berlangsung selama 1 hari penuh. Pertempuran sengit, darah, angin, dan tanah melebur jadi satu di dalam pertempuran itu. Pertempuran itu berlangsung selama sehari dan penuh. Hingga pada akhirnya kemenangan berada di tangan umat muslim. Bagaimanakah nasib dari Abu Jahal, sang provokator perang? Dia lenyap di tangan dua bersaudara yang bernama Mu'az bin Amr dan Mu'az bin Afra. Kemenangan ini merupakan titik awal perubahan takdir umat muslim seterusnya. Itulah kisah Perang Badar. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Kini kita sudah sampai di akhir cerita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Perang Badar yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.